lucu dan ceria, sahabat dengan semua teman, bermain bergembira ceria. Jangan perbedaan menjadi masalah. Hidup rukun selalu bersama. Jauhkan dendam dari hati bunda, jagalah persahabatan. Hey, tuti hatinya, tak pernah jahat banyak, menjaga benar perilakunya. Tuhan pasti Halo teman-teman di rumah, selamat datang kembali di main bareng Anton. Wah, teman-teman, mumpung masih suasana Lebaran, Kak Tony dan adik-adik di sini ingin ngucapin Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wih, Kak Tony, akhirnya muncul juga nih di studio. Kemana aja, Kak? Udah 2 minggu loh, Entong sama teman-teman nyariin, studio berasa sepi banget. Iya nih, Kak Tony gak kangen ya sama kita? Atau jangan-jangan Kak Tony keasikan makan kue lebaran di rumah? Aduh, maaf teman-teman, bukannya nggak cinta, bukannya nggak kangen, tapi Kak Tony lagi ada tugas negara. Apa tuh? Nih, Apa, Kak? nih, apa kakak nganterin Cihuy pulang kampung. Walah. Wah, gimana pulang kampungnya? Seru gak? Seru banget dong, dan sepertinya perjalanannya merepotkan karena jauh sekali. Untung ada Kak Tony yang tolongin aku, temenin aku, dan bawa oleh-oleh. Cihuy bawa oleh-oleh. Mana oleh-olehnya Cihuy? Itu. Nah, ini nih oleh-olehnya. Bisa, Cihuy. Wah, makasih ya Cihuy. Sama-sama. Asik, Cihuy. Sama-sama. Kak Tony pengen tahu nih, kan Kak Tony habis pulang kampung nih. Gimana sih lebaran kalian? Kalian itu kemarin pada kemana aja? Kalau Lebaran. Entong sih di rumah aja Kak Tony, tapi rame banget. Soalnya teman-teman dan tetangga pada datang silaturahmi. Entong sampai bantuin Enya gelar karpet sama nyiapin sirup buat tamu. Terus Entong dan teman-teman juga keliling kampung untuk halal bihalal. Hebat juga ya Entong ya. Kalau Lovely dan Shina gimana? Kalau aku sih mudik ke rumah nenek di Lampung. Nah, aku bantuin nenek buat kue. Walaupun agak gosong tapi masih enak lah ya. Iya kak, Yoma kemarin juga bantuin mama untuk bagi-bagiin kue ke tetangga. Rasanya seneng deh bisa bagi-bagi. Kalau aku kan gak merayakan lebaran kak, tapi tetap seru nih. Soalnya kemarin itu aku ke rumah sepupu aku buat makan-makan aja sih, numpang makan doang. Tapi aku bantuin cuci piring kok. Sama aku ke rumah Shena buat bantuin bikin opor sebelum Shena pergi ke Lampung. Oh, ternyata lebaran kali ini tuh penuh dengan kebaikan ya. Nggak cuma makan ketupat aja, tapi kalian juga mengamalkan tema kita hari ini. Temanya apa kakak? Tema kita hari ini adalah tolong menolong. Sama seperti tadi, dengan membantu orang lain, hati kita jadi ikut Bahagia. Betul banget Kak Tony. Pokoknya jangan pernah bosan buat tolong menolong ya teman-teman. Oke deh, kalau gitu kita mulai keseruan hari ini hanya di Main bareng Anton. Gimana sih caranya? Hah? Mau rapi kok jadi nggak rapi-rapi sih? Oh iya. Ini. Yoma, lihat deh. Bagus kan warnanya? Wah, iya. Wah, tapi lihat deh. Kok kayaknya Shena lagi kayak kesusahan gitu deh ngelipet kadonya. Iya. Ya udahlah, biarin aja.
Paling juga dia bisa sendiri nanti. Ya udah deh, aku juga lagi malas gerak. Biarin dia sendiri aja deh. Terus, sobek lagi. Halo semuanya. Halo. Loh, Shina? Kamu kenapa? Kenapa ya? Kelihatannya kayak sedih banget deh. Iya nih. Iya. Ini Kak Tony, aku mau ngasih kado ke temen aku. Tapi tuh susah banget malah sobek. Ya ampun. Ya Oma, Lovely, ini loh ada teman kalian lagi kesusahan. Harusnya dibantuin, jangan gambar asik sendiri kayak gitu. Iya nih. Kak Tony, tadi kita lagi asik banget gambarnya. Oh. Iya, kita pikir Shena bisa sendiri ngerjainnya. Jadi ya udah kita lanjut gambar aja. Jangan sedih Shena, kita kan ada di sini. Betul. Nih, dengar Kak Tony ya. Kalau misalkan ada teman kalian yang sedang butuh bantuan, tolong teman kalian. Jangan asik sendiri gambar-gambar seperti itu. Karena ya, Karena apa kakak? karena satu kebaikan kecil saja itu sangat berharga untuk orang lain loh. Betul banget Kak Tony. Daripada cuman asik sendiri, mending kita gercep alias gerak cepat. Yuk kita bantuin Shena bareng-bareng teman-teman. Maaf ya Shena, tadi aku malah asik sendiri. Sini aku bantuin isolasi. Iya, aku pegangin juga ya kertasnya. Biar dia nggak geser-geser. Nah, bantuin. Isolasinya mana? Coba buka isolasinya. Oh ini. Nah. Robotnya gede banget. Robeknya besar lagi. Wah iya, tapi untung ada teman-teman. Jadi kita bisa merapikannya bareng-bareng. Betul, Tong. Karena dengan menolong, kita nggak cuma meringankan beban orang lain. Tapi kita juga sedang menabur kebaikan buat diri kita sendiri. Jadi jangan pernah bosan ya teman-teman buat jadi orang baik. Sebelah sini. Sampai sini. Nih guntingnya. Aku gunting. Gunting, Yoma. Aku mau. Wah, ini kalau sendiri bisa lama. Tapi dikerjain bareng-bareng bisa cepet ini. Yoma. Guntingin. Wah, jadi rapi banget. Makasih ya semuanya. Sama-sama. Kan, kalau dikerjakan bersama-sama, saling tolong-menolong, hatinya jadi makin senang. Karena hidup itu harus saling tolong-menolong. Betul banget Kak Tony. Karena dengan menolong kita nggak cuma meringankan beban orang lain. Tapi kita juga sedang menabur kebaikan buat diri kita sendiri. Jadi jangan pernah bosan ya teman-teman jadi orang baik. Setuju sekali Entong. Jadi makin semangat nih hari ini karena kita tolong-menolong. Aku jadi inget deh satu lagu ngingetin aku tentang kalau hidup itu nggak sendiri. Harus saling tolong-menolong. Kita nyanyi bareng yuk. Ayo. Iya. Ya udah, yuk kita nyanyi bareng-bareng. Ayo. Ayo. Sementara kau tak sendiri, semua akan mudah jika kita lakukan bersama. Mesti kau dan aku, kita bisa kuat bersama. Menggapai cita terus semangat. Satu udara, satu langit, satu bumi, satu bintang. Kita bersama satu dunia, coba satukan cinta. Teman-teman, dari lagu tadi ada hal penting yang harus diingat loh. Seperti liriknya. Semua akan mudah jika kita lakukan bersama. Iya kakak. Jadi, kalau teman sedang kesulitan, harus apa coba? Harus kita tolong. Jangan hanya diliatin aja. Tepat sekali.
Tolong menolong itu bukan cuma soal memberi barang, tapi soal membuka hati dan tenaga untuk meringankan beban sahabat kita. Kalau kita bersatu untuk berbuat baik, sesuatu yang berat pasti jadi terasa ringan. Ya kak, aku ngerasain banget, rasanya seneng banget pas ada sahabat yang mau bantu kesulitan kita. Teman-teman tahu nggak? Tadi dengar Kak Tony semangat nolongin Cihul pulang kampung, Entong jadi keinget sama cerita Bang Ucok nih. Wah, cerita apa tuh Tong? Cerita waktu Bang Ucok lagi rindu mudik, terus Entong dan teman-teman menggalang dana keliling kampung buat bantuin. Wah, mulia banget Entong dan teman-teman ya. Nah, kalau gitu yuk kita simak perjuangan Entong dan kawan-kawan membantu Bang Ucok dalam cerita Entong hari ini. Ayo. Walah, suara apa ini? Ini sudah keterlaluan. Itu pasti suara Bang Ucok. Dari semalam nyanyinya butet terus. Lah kayak kie kalau lagi inget kampung. Sebentar ya Pok, Inyong ke Bang Ucok dulu. Selesai dulu mini pedinya. Oh iya, maaf. Damar gurila, damar darulah. Kita harus bantu Bang Ucok. Ibu, kita harus bantu Bang Ucok nih. Hah? Ulangi kakak, Tibu tidak dengar. Bang Ucok! Kayak nyanyi kira-kira dong. Inyong nggak bisa main pedi ini. Sana nyanyi di tempat lain aja. Butet di pangungsian. Kemarin belinya tempe, masa sekarang tempe lagi? Saya kan orang yang teguh pendirian, Pok. Pak Ustadz bisa aja. Ibu-ibu, bapak-bapak, ayo nyumbang. Nyumbang buat apaan ya? Buat Bang Ucoknya, kesian. Dia mau pulang kampung, tapi nggak punya uang. Kakak Entong betul itu. Kayaknya uang Ustadz cuma 5.000. Pak Ustadz nggak ikhlas. Ikhlas. Cuma Ustadz nggak jadi deh beli tempe. Udah, tempe buat Pak Ustadz saya kasih gratis. Nah buat Bang Ucok, saya juga nyumbang ya. Main sepeda enaknya pagi-pagi. Salut. Sakit Bang. Nyarinya ke rumah sakit, jangan ditanya, udah pasti sakit. Salut. Kagak salut, Deng. Aduh, kalian mau apa sih nyegat kita? Maaf Bang, tadinya kita mau minta sumbangan, tapi Karena Bang Salim dan Bang Samin juga kena musibah, nggak jadi deh. Betul sekali kakak. 210, 220, 230. teman-teman. Ini aku nyumbang 10.000 untuk Bang Ucok. Uangnya buat aku aja. Jangan, ini kan buat Bang Ucok. Tapi uang buat Bang Ucok kan udah cukup. Memet, uangnya balikin. Ini buat Aduh. Aduh, di mana ya? Bisa gawat nih. Kamu nyariin apa sih Tong? Kelihatannya bingung banget. Tolong ya, duit sumbangan warga untuk Bang Ucok kemarin hilang. Ya ampun Tong, kok bisa hilang? Makanya kalau nyimpen sesuatu itu hati-hati. Cepat kamu ingat-ingat di mana nyimpennya. Gimana Entong mau nginget-nginget kalau Nya ngomong terus? Entong. Aduh, gimana ini? Entong. Buruan dong. Gawat, uang sumbangan buat Bang Ucok hilang. Kamu buat jajan kali. Betul kakak.
enak aja. Entong gak bakalan ngambil uang orang. Takut masuk neraka tahu. Itu buktinya hilang. Kakak, jangan berantem. Kalian berantem kenapa? Memet nuduh Entong ngambil uang sumbangan buat Bang Ucok. Memang kamu yang ambil. Idih, Entong kok lupa sih? Kan uangnya dititipin ke aku. Hah? Yang benar. Kok Entong bisa lupa sih? Pikun. Bang Ucok! Bang Ucok! Bang Ucok! Kelihatannya Bang Ucok nggak ada. Jangan-jangan dia udah pulang kampung. Wah, kalau begitu kampung kita jadi tenang, Kakak. Terus sumbangan kita gimana nih? Mending buat kita jajan aja. Kan Bang Ucoknya udah nggak ada ini. Itu suara Bang Ucok, Kakak. Di panggung siang doa mang muale bute. Sudah ku bilang jangan ganggu aku. Kenapa kalian ganggu aku juga? Sana, aku lagi sedih nih. Bang, kami bawa sumbangan dari warga untuk abang pulang kampung. Wah, ternyata kalian baik kali. Terima kasih. Bang Ucok. Hei, Matt, mau pergi kemana kau? Kemarilah, biar aku peluk sekalian. Asik. Keren banget ya perjuangan Entong dan teman-teman. Kayaknya definisi tolong menolong yang sangat tulus. Gimana menurut kamu, Entong? Asli Kak, Entong terharu banget liat Memet. Ternyata biarpun suka jahil, kalau lihat orang susah hatinya lembut juga. Itu bukti kalau di dalam diri setiap orang pasti ada kebaikan. Betul banget. Nah, teman-teman di rumah, tolong menolong itu bukan cuma ada di animasi aja loh, tapi juga ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Itu penting banget. Kak Tony, tadi kita udah ngeliat cerita Memet, udah cerita tentang pengalaman lebaran kita. Nah, sekarang kita mau ngapain lagi? Tadi sih aku lihat di meja sana ada kertas yang warna-warni. Kita mau bikin kreasi ya, Kak? Wah, Yapa juga udah gak sabar nih. Kira-kira kita mau bikin apa? Bikin apa ya? Kalian udah gak pada sabar ya? Ayo Kak Tony, jangan lama-lama. Tangan Entong udah gatel nih, pengen tempel-tempel. Sampai gatel tangannya, waduh. Semuanya ternyata semangat sekali ya. Dan gak sabar ya. Adik-adik di rumah juga gak sabar ya. Kalau begitu, kita hari ini akan membuat sebuah kreasi. Yaitu sesuatu yang ajaib. Namanya adalah bunga mekar Ajaib. Nah, teman-teman, bahan-bahannya nih, Entong, semuanya sudah Kak Tony siapkan. Lihat di depan kalian. Ada apa aja tuh? Ada botol Isi air. Ada botol isi air. Kemudian ada, coba tunjukkan Cina. Ada notis bunga yang sudah Kak Tony gunting ya? Betul, sudah Kak Tony gunting di rumah. Kemudian sudah Kak Tony siapkan juga di sini. Wah, apa itu, Pak? Ada tangkai-tangkai bunga nih di bawah sini. Ada tangkai bunga yang sudah Kak Tony tempelkan double tip di situ. Jadi nanti teman-teman kita akan bereksperimen membuat bunga ajaib mekar. Wah, seru banget. Sudah siap, Entong? Siap, Kak Tony. Cara pertama adalah kalian lipat ini nih. Lipat apanya, Kakak? Lipat bunganya. Bunganya dilipat, lipat ke dalam. Coba Sina dilipat ke dalam. Ambil kalian boleh warna apa saja. Aku mau biru. Lipat ke dalam. Entong mau hijau. Sebentar ya, Entong ya. Iya. Nah, nih. Entong warna apa, Entong? Warna apa ya? Ini warna hijau. Warna hijau. Dilipat ke dalam ya. Nah, bunganya dilipat ke dalam. Nanti ditempelkan di sini. Contohnya sudah ada di atas ini tuh. Oh, ini sudah mekar bunganya. Nanti bagaimana cara mekarnya? Kita lihat eksperimennya ya. Nah, Yoma sudah? Sudah. Wah, betul. Lovely sudah? Udah nih. Wah, agak dilipat lagi ke dalam, Lovely. Biar bunganya kuncup dulu. Nanti kita akan lihat keajaiban bunga yang mekar. Oke. Sina sudah? Udah. Entong juga sudah? udah. Entong sudah.
Coba, Sina sudah? Kalau Sina sudah, coba tempelkan di sini, Sina. Sebelah sini, sudah ada double tip di situ. Ditempel dulu. Nah, kemudian Entong, coba tempelkan. coba tolong Sina, Entong. Oke. Tempelkan di sebelahnya. Berarti yang Emang bisa ini mekar ya kakak? Kita lihat aja, apakah bisa mekar seperti bunga di atas yang sudah Kak Tony tempel di atas. Wah, coba Lovely sekarang tempelkan. Mau dong tolongin. Oke, mau di mana, Lop? Di mana aja boleh. Asal jangan di hidung ya. Iya. Di sini Kayak sudah ada Cihuy tempatnya, kemarin Cihuy. dong. Masa tempel di hidung? Yang dekat sama kalian aja. Tak mau jauh-jauh ya dari kita. Sahabatnya di mana? Di dekat kalian. Sebelah sini nih, sebelah sini. Ini nggak ada double tip. Nah, biar tangkai satunya juga ada bunganya. Kayak kipas. Wah. Wah, indah sekali bunganya ya. Iya, cantik banget. Di sini. Wah, bukan di situ. Nah, satunya lagi pojok-pojok. Nah. Oke, sekarang kita lihat apakah bunga itu bisa mekar. Caranya gimana kakak? Caranya coba kalian pegang satu-satu. Airnya. Kakaknya instruksinya nggak jelas sih. Kak Tony bantuin ambilin dong. Tong. Nah. Terima kasih, Kak. Lalu kita semprot ya. Semprot, bukan semprot mukanya Lovely. Semprot sini bunganya. Nah, Kayak gini. kita siap. Coba yang sebelah sini, Entong, semprot sebelah sini, Entong. Oke, untuk Coba semprot ya. Kita lihat. Apakah akan berubah? Wow. Lagi, Entong, lagi, Entong. Lagi. Wah. Indah banget, Kak Tony. Wah, coba Sina. Yang mana? Yang mana aja boleh. Yang ini boleh, ini belum mekar nih. Mau punya Lop. Yang warna ungu ya. Iya. Wah, akhirnya mekar bunganya. Coba Lovely, mau coba nggak? Mau dong. Coba. Waduh, jauh nih. Sini Lop. Aku mau juga yang ini. Ini apa nih? Warna hijau bukan? Warna ungu. Biru. Ini warna biru. Wah, indah banget. Ah, Yoma penasaran Yoma nih. Ayo, Yoma. Ayo Yoma, coba. Yang ini belum mekar. Wow, ini siapa? Enggak deh. Wow, akhirnya mekar juga. Tepuk tangan dulu dong. Yeay. Berhasil Entong dan teman-teman. Ternyata nih akhirnya masuk ke dalam kertas-kertas yang tadinya dilipat. Lalu ketika terkena air, kertas itu jadi mekar mengembang seperti Bunga yang sedang mekar. Itu namanya apa kakak? itu namanya adalah kapilaritas. Apa itu kakak? Tahu nggak kapilaritas itu apa? Tahu nggak? Kapilaritas itu yaitu kemampuan air bergerak di pori-pori kecil sebuah kertas. Keren ya? Keren ya? Nah, adik-adik, praktek ini menunjukkan bahwasannya sesuatu yang kecil tadi kan dari pori-pori yang kecil, dari semprotan air yang kecil, yang sedikit ternyata bisa mengakibatkan sesuatu yang indah, yang besar. Bunganya akhirnya jadi mekar dan menjadi Indah sekali. seru kan? Seru, kan? Kak, seru. Abis ini masih ada yang seru lagi. Apa itu kakak? Karena kita akan bermain games Entong dan teman-teman. Games yang paling Games? seru. Mau? Siapa yang mau ikut main game? Entong mau ikut. Oke teman-teman, sekarang saatnya kita menguji kekompakan kita dengan permainan estafet pingpong sahabat. Wah, permainan apa itu Kak Tony? Ini permainan ini membutuhkan kerjasama dari awal sampai akhir loh. Waduh, gimana kakak? Makanya kita tes kekompakannya. Tugasnya adalah tugas kalian berbeda-beda. Kak Tony akan memberikan bola ke Lovely. Lovely lalu mengambil dengan sumpit. Kemudian diberikan kepada Yoma. Yoma diberikan kepada Shina. Dan Shina dimasukkan ke keranjang yang dipegang oleh Entong. Kayaknya aku sempat masalah. Siap semuanya? Siap Kak Tony. Wah, seru nih. Jadi semua punya peran masing-masing ya kakak? Betul, karena saling tolong-menolong. Yuk kita mulai. Ayo. Ayo. Siap-siap ya. Kita hitung bersama-sama. Adik-adik di rumah yang menghitung juga ya. Siap-siap ya.
Satu, dua, tiga. ambil Lovely pelan-pelan. Siap-siap. Ayo. Terima Yauma. Wah, bagus. Ayo, bisa. Ayo, bisa. Jaga kekompakan kalian. Hati-hati. Ayo, ambil lagi. Ayo, Kita pasti bisa, teman-teman. Tongok kesukaan Lovely berhasil nih. Berhasil ya. Oh, Yauma tekniknya boleh juga nih Yauma nih. Ayo, Shina. Dengan teknik yang sama. Berhasil masuk. Semakin lihai nih semuanya nih. Iya, semakin Ayo, bisa. Ayo. Lagi. Warna lain. Warna abu-abu. Coba kekuatan abu-abu. Jangan gitu. Nah, iya. Siap. Kepintaran. Hati-hati, jaga Pelan-pelan, kekompakan Yauma. kalian. Jangan pelan. Lebih teliti lagi Yauma. Oke. Lebih konsentrasi lagi. Warna apa nih? Warna apa coba? Lagi deh. Coba warna biru lagi. Biru, Mungkin coba. biru mana biru? Nah, itu ambil yang biru. Bisa nih. Kayaknya susah ya kakak. Kalau dilihat sih kayaknya mudah, tapi kalau dilakuin susah juga kayaknya ya. Ayo, kali ini kita bisa, Yauma, pelan-pelan. Bisa dengan kekompakan Tong. Pelan-pelan. Pasti bisa. Betul, Kak Tony. Pelan-pelan. Seru banget ya, kalian ternyata bisa nih walaupun ada beberapa yang gagal. Dan sekarang karena kalian bisa memindahkan bola pingpong ini ke keranjang yang Entong pegang, kalian mendapatkan hadiah. Hadiahnya adalah ini dia. Bukan pisang. Apa itu? Hadiah untuk Kalian berempat. coba dibuka hadiahnya apa? Tiga. Coba dibuka. Satu. Unboxing. Dan isinya, wow. Ambil permen. Wah, permen. Hadiahnya adalah permen. Keren ya? Hebat ternyata. Kita istirahat dulu ya teman-teman ya. Kita istirahat sebentar yuk. Kak Tony punya sebuah cerita. Cerita kakak. Betul. Kak Tony sebuah cerita yang pas banget sama apa yang kita lakukan hari ini. Wah, asik banget, Kak. Waktunya dongeng. Ayo teman-teman, kita pasang telinga baik-baik ya. Pada zaman dahulu, di sebuah hutan yang lebat, terdapatlah ada padang rumput yang sangat luas. Padang rumput itu terpisah Oleh sungai. Padang rumput itu terpisah oleh sungai, tapi hewan-hewan bisa menyeberangi sungai itu dengan sebuah bantuan. Atau kakak. Bantuannya adalah ada batu besar di tengah yang menjadi penghubung antara padang rumput dan padang rumput satunya lagi yang terpisah oleh sungai. Wah, berarti batu besar itu jadi jembatan hewan-hewan di situ. Betul sekali. Ada hewan gajah. Oh, suara gajah. Ada hewan apa lagi, Cuy? Iya. Nih, tiruin aku lagi nih. Aku disanirin nih. Hewan apa lagi, Cuy? Ada hewan ayam. Betul, teman. Entang betul, Jalu. Betul, Jalu. Ada hewan kuda. Kuda gimana suaranya, Cuy? Kalau beruang. Kalau beruang, Kok gitu? monyet aku. Nah, ada binatang-binatang yang biasa menyeberangi sungai itu dengan bantuan batu besar yang terletak di tengah-tengah sungai itu. Tapi hari itu hewan-hewan susah untuk menyeberang sungai. Karena batu besar itu telah terbawa arus sungai yang besar pada malam hari sebelumnya. Sehingga pagi harinya hewan-hewan bingung. Ada hewan yang sukanya melompat. Lucu sekali. Kitik, kitik, kitik. Hewan apa coba? Kelinci.
Katak bisa. Kelinci. Bisa. Kanguru? Kanguru bisa. Hah? Belalang? Delalang bisa juga ya? Bisa juga. Tapi hewan yang datang pagi-pagi itu pengen nyebrang adalah kelinci. Wah. Kelinci mau nyebrang bingung. Hah? Kenapa batunya tidak ada? Kata kelinci. Betul kata kelinci, batunya tidak ada sehingga kelinci tidak berani menyeberang karena arus sungai sedang cukup deras teman-teman. Lalu kelinci mundur, mundurlah kelinci, bingung dia garuk-garuk kepala. Gimana ya biar bisa nyebrang? Kalau aku lompat sepertinya nggak sampai ke sana. Kata kelinci. Kata kelinci. Lalu ada lagi hewan yang datang ingin nyebrang juga. Jalannya pelan sekali. Kura-kura. Iya, kura-kura. Kura-kura. Betul kura-kura. Dia datang ingin nyebrang tapi deras sekali. Terus kura-kuranya bilang gimana Cihuy? Aku tidak bisa nyebrang. Pernah ada. Terus gimana kura-kuranya? Kura-kuranya tidak bisa nyebrang karena airnya deras. Karena airnya deras. Tidak ada batu yang jadi jembatan seperti biasa. Kura-kura itu mencoba untuk memasukkan kakinya sedikit demi sedikit. Majulah kura-kura. Coba memasukkan kaki paling depan ke air yang deras pagi hari itu. Terus kura-kura bilang apa Cihuy? Sepertinya Kok jadi nyanyi ya? aku tidak bisa menyeberang Kayak Sunda gitu. sungai. Oh, kura-kura Cihuy, karena bagus jalannya pelan, nyaranya. ngomongnya pelan juga ternyata. Ada nada-nadanya. Kura-kura itu tidak berani untuk menyeberang sungai itu, kakak. Betul, karena airnya deras dan tidak ada batu besar di tengah sungai yang biasa jadi jembatan. Ada binatang lain datang. Binatang lain datang. Wah, binatangnya itu bisa terbang. Dia terbang burung, frut, terus burung bilang dari atas, untung aku bisa terbang. Wah, dia terbang. Bisa melewati sungai yang airnya deras. Ada kupu-kupu terbang juga. Kupu-kupu juga bilang, untung aku punya sayap yang indah, bisa terbang. Ada yang lewat lagi, semut. Kok semut terbang, kakak? Oh iya. Nah, semut itu datang teman-teman, menghampiri dua hewan yang sedang kebingungan. Lagi tolah-toleh tuh. Ceritanya kamu kura-kura tolah-toleh. Bagaimana ya? Bagaimana ya? Woi, kelinci, bisa nggak nyebrang? Kelinci ditanya sama kura-kura, aku juga nggak bisa nyebrang. Padahal rumput di sebelah sana banyak juga makanannya. Bukan cuma rumput, tapi juga ada wortel juga di sana. Aku pengen nyebrang ke sana biar buat makan wortel di sana, tapi nggak bisa. Sungainya deras sekali. Kata kelinci. Semut datang. Lalu semut bilang ke mereka, kalian kenapa? Mau nyebrang ya? Hah, kira-kira kura-kura dan kelinci bilang apa teman-teman? Iya, mau nyebrang. Betul, iya mau nyebrang tapi nggak bisa menyeberang. Lalu semut itu memiliki sebuah ide yang sangat cemerlang. Idenya adalah membuat jembatan dari ranting-ranting pohon yang sudah jatuh ke tanah. Betul, semut-semut punya ide. Bagaimana kalau aku ambilkan ranting-ranting pohon untuk membuat jembatan agar kalian dan hewan-hewan yang lain bisa menyeberang jembatan ini. Tapi kira-kira idenya diterima nggak sama kura-kura dan kelinci? Diterima. Diterima? Diterima sih. Enggak entah. Ya. Kura-kura dan kelinci meremehkan semut yang kecil. Mereka bilang, oh masa binatang yang kecil mau menolong kita yang lebih besar daripada kalian? Tidak mungkin, tidak mungkin. Ya. Terus semutnya bilang, mungkin, sangat mungkin. Kura-kura dan kelinci bilang lagi, tidak mungkin, tidak mungkin. Tapi sangat mungkin sebetulnya. Lalu
semut itu memanggil teman-temannya. Pasukan! Datanglah ke sini. Pasukan semut pun datang perlahan-lahan. Suaranya gitu ya, Cihuy? Iya, soalnya gitu. Kakak, pasukan semut datang menolong. Pasukan semut datang menolong. Lalu mereka perlahan-lahan mengambil ranting-ranting di sekitar sungai itu. Diambillah ranting-ranting itu, ditumpuk satu persatu, ditumpuk satu persatu di tepi sungai, ditumpuk lagi. Numpuk ranting gimana teman-teman? Kita bantu yuk, adik-adik di rumah kita bantu semut dan hewan-hewan membuat jembatan dari ranting pohon yuk. Gimana Kak suaranya? Ambil, susun. Susun. Ambil, susun. Ambil, susun. Makin cepat lagi teman-teman di rumah. Ambil, susun. Ambil, susun. Ambil, susun. Ambil, susun. Ambil, susun. Kebalik. Kebalik. Ambil baru disusun. Baru susun. Disusunlah ranting-ranting pohon itu di tepi sungai agar menjadi jembatan. Wah, kayaknya jembatannya masih lama kakak, nggak selesai-selesai. Jembatannya masih lama gak selesai-selesai. Kemudian kura-kura dan kelinci punya ide juga. Mereka memanggil teman-teman mereka juga, sesama kura-kura dan sesama kelinci, agar semakin cepat mengerjakan jembatannya. Pasukan kura-kura! Pasukan kura-kura pun datang dengan sangat cepat. Masih lama. Kok lama ya kakak? Kura-kura datang bersama dengan teman-teman yang lainnya. Lalu kelinci pun berteriak, "Pasukan kelinci! Datang ke sini, bantu kami!" Datanglah pasukan kelinci. Lalu mereka bersama-sama, pasukan semut, pasukan kura-kura, dan pasukan Kelinci membuat jembatan dari ranting pohon. Jembatan itu akhirnya terbentuk. Meskipun jembatannya tidak besar teman-teman, tapi cukup kokoh untuk bisa menyeberang dari ladang rumput satu ke ladang rumput yang lainnya yang terpisah oleh sungai. Wah, ternyata kakak sedikit demi sedikit bisa dikerjakan ya kakak. Betul, apalagi kalau dikerjakan secara bersama-sama. Kelinci, kura-kura, dan semut pun akhirnya sadar kalau bekerja sama, sesuatu yang sangat berat akan menjadi Itu ceritanya. Wah, keren banget. Nah, adik-adik di rumah, dari cerita tadi, kira-kira kita bisa belajar dua hal penting. Coba, apa aja, hayo? Entong tahu. Jangan pernah meremehkan kemampuan orang lain sekecil apapun mereka. Betul nggak Kak Tony? Betul sekali, Entong. Apalagi? Aku tahu. Ya, Yoma. Kita tidak boleh putus asa. Betul sekali, Yoma, Entong, betul sekali. Karena jagoan itu bukan yang paling hebat jadi diri sendiri, bukan yang paling kuat sendiri, tapi yang paling peduli dengan teman dan lingkungan sekitarnya. Betul sekali ya Kak Tony ya. Betul. Halo teman-teman, ketemu lagi nih dengan Entong. Tahukah kamu, semut termasuk salah satu makhluk terkuat di dunia jika dibandingkan dengan ukuran tubuhnya. Walaupun tubuhnya sangat kecil, semut mampu mengangkat beban sekitar 10 hingga 50 kali berat tubuhnya sendiri. Artinya, jika seekor semut memiliki berat sekitar 1 gram, ia bisa membawa beban hingga 50 gram teman-teman. Lalu, kenapa ya semut bisa sekuat itu? Menariknya lagi, semut tidak bekerja sendirian.
Dalam satu koloni, semut sering bekerja sama untuk memindahkan makanan yang jauh lebih besar dari ukuran tubuh mereka. Kerjasama ini membuat beban yang terasa berat lebih ringan. Bukan hanya kuat teman-teman, tetapi semut juga memiliki kapasitas maksimal loh. Jika beban terlalu berat, biasanya mereka akan meminta bantuan semut lain. Jadi, lain kali saat kamu melihat semut membawa remah makanan yang besar, ingatlah bahwa di balik tubuhnya yang kecil tersimpan kekuatan yang menakjubkan. Tubuh kecil, tenaga besar semut. Si kuat mini dari alam. Sampai jumpa di fakta unik berikutnya ya teman-teman. Dadah! Wah, gak terasa ya teman-teman. Petualangan kita hari ini seru banget. Iya kakak. Mulai dari bantuin Sina bungkus kado, bikin bunga, kemudian sampai main estafet pingpong yang menegangkan tadi. Betul Kak Tony. Antong jadi belajar banget hari ini. Ternyata jadi orang baik itu gak susah ya. Dan menolong orang lain itu rasanya seneng banget. Ya aku juga mau terima kasih sekali lagi ya sama kalian semua. Kalau nggak ada kalian, mungkin semuanya nggak bakal seindah ini. Sama-sama Shena, karena kita kan sahabat dan sahabat itu harus saling tolong menolong. Tepat banget, seperti pesan di dongeng Kak Tony tadi. Tidak harus besar untuk bisa menolong dan tidak harus kuat sendiri kalau kita bisa bersama-sama. Nah, adik-adik di rumah juga jangan lupa ya, teruslah berbuat baik. Karena kebaikan sekecil apapun pasti akan membuat dunia menjadi lebih indah. Nah teman-teman semuanya, jangan lupa ya, setiap hari Jumat jam 3 sore kita main, belajar, ketawa bareng Entong. Streamingnya di RCTI Plus Super App. Dan jangan lupa untuk terus kreatif dan saling menyayangi ya. Sampai jumpa lagi di Main bareng Antong. Satu langit, satu bumi, satu bintang, satu dunia, cuma satu gantung cinta. Satu langit, satu bumi, satu bintang, kita bersama satu dunia, coba satukan cinta.